Selamat datang di channel Biviski. Saat ini kamu sedang mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Kos Berhantu episode kelima. Bagi kamu yang belum mendengarkan episode sebelumnya, saya sarankan untuk mendengarkannya terlebih dahulu agar dapat memahami jalan ceritanya. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja mendengarkan cerita kali ini. Semoga kamu terhibur. Es teh itu tinggal setengah, dan Doni terus memutar-mutarnya dengan sendok. Dia sedikit kesal dengan sikap Tony yang sulit diajak bicara. Hal ini membuat Doni semakin penasaran. Menurut Pak Slamet, Tony mengetahui banyak soal keanehan di kamar Doni, karena dia pernah menempatinya beberapa bulan sebelum pindah kamar. Suasana kantin hari ini ramai sekali. Di sini menjadi tempat favorit mahasiswa untuk jajan dan melepas beban perkuliahan. Woi, ngalamun mulu. Mikirin apa sih, Don? Tanya Bagas, teman satu jurusan dan seangkatan dengan Doni. Nggak apa-apa, jawab Doni singkat. Terus ngapain tanganmu ngaduk-ngaduk teh itu nggak berhenti-berhenti? Aku lagi kepikiran Tony. Tony siapa? Tanya Bagas bingung. Tony itu teman satu kosku. Aku mau tanya beberapa hal, tapi dia selalu menghindar. Baru saja Doni membicarakannya, tiba-tiba Tony terlihat berjalan menuju pintu keluar kantin. Tak mau kehilangan kesempatan, Doni langsung berdiri dan bergegas mengejarnya. Tapi sebelum itu dia harus membayar pesanannya kepada ibu kantin. Doni sedikit kesal karena antrian membayar agak panjang. Akibatnya dia kehilangan jejak Tony. Tak mau menyerah, Doni lalu pergi ke Fakultas Hukum untuk mencarinya. Saat sampai, Doni melihat Tony berjalan di lantai 2. Dengan cepat, Doni berlari mengejarnya. Sebelum dia menghilang lagi. Tony, tunggu! Teriak Doni saat sampai di lantai 2. Tony yang mendengar itu sontak saja berhenti tepat di depan pintu kelas. Dia terlihat kesal dengan sikap Doni. Don, ngapain kamu teriak-teriak? Malu dilihat banyak orang. Aku mau tanya sesuatu. Alah, nanti saja. Kelasku sudah mulai. Tony meninggalkan Doni di depan pintu. Memang kali ini momennya tidak tepat karena kelas Tony akan mulai. Tapi, Doni masih belum menyerah begitu saja. Dia menunggu di depan kelas sampai Tony selesai kuliah. Agar tidak bosan menunggu, dia main HP. Sekian lama menunggu, akhirnya kelas selesai juga. Satu persatu orang keluar dari pintu. Doni mengamati setiap orang agar Tony tidak lolos. Kamu beneran nunggu sampai selesai? Tanya Tony saat keluar. Iyalah, kalau nggak gini kamu malah menghindar lagi. Dasar kepala batu. Ayo ikut aku, perintah Tony. Ikut kemana? Udah, ikut aja. Mau nggak? Iya. Tony berjalan menuruni tangga. Sementara itu, Doni berjalan di belakangnya. Doni tidak tahu akan dibawa kemana. Setelah berada di belakang fakultas, akhirnya Tony berhenti. Suasananya sepi, hanya ada beberapa mahasiswa yang duduk-duduk santai atau sedang mengerjakan tugas. Kamu mau nanya apa, Don? Tanya Tony memulai pembicaraan. Apakah kamu memang pernah menempati kamarku? Iya, ucap Tony singkat. Lalu, kamu pasti pernah mengalami hal aneh di sana, kan? Sebelum menjawab, Tony menarik nafas agak panjang lalu menghembuskannya. Dulu, saat aku menempati kamar itu memang banyak keanehan.
Mulai udara tiba-tiba panas, aroma wangi, sampai beberapa kali barang bisa bergeser sendiri. Beberapa bulan menempati kamar itu, sudah tak terhitung lagi keanehan yang aku alami. Karena aku tak tahan, akhirnya melapor kepada Pak Kasman. Tapi beliau bilang kalau itu hanya perasaanku saja. Untungnya seminggu kemudian ada kamar kosong dan aku pindah ke sana. Setelah pindah, gangguan itu tak ada lagi. Walaupun kadang aku masih mendengar suara wanita menangis dari kamarmu itu. Apakah kamu tahu sosok apa yang sering mengganggu? Kalau mau tahu sosoknya, kamu harus bangun saat tengah malam. Jika mendengar suara dejitan dari ayunan yang di depan kos, maka sosok itu sedang duduk di sana. Kalau berani, kamu bisa melihatnya sendiri. Doni dan Tony masih mengobrol sebentar untuk saling berbagi pengalaman yang pernah mereka alami. Setelah itu, Tony pamit pergi karena ada janji dengan temannya. Sudah pukul 12 malam dan Doni masih terjaga di kamarnya. Saat ini, Doni ingin melakukan apa yang dikatakan Tony saat di kampus tadi. Rasa kantuk sudah terasa sangat berat dan suara yang dicari tak kunjung terdengar. Doni akhirnya mematikan lampu, kemudian berbaring di tempat tidur. Hampir saja mata Doni terpejam. Mendadak suara dejitan ayunan terdengar. Sontak saja dia duduk di pinggir tempat tidur dan mengamati suara itu untuk memastikan. Suara itu terus terdengar dan meyakinkan Doni kalau ini benar-benar suara dari ayunan di depan. Doni berjalan keluar dari kamarnya menuju ruang tamu dengan berjalan pelan. Detak jantungnya seakan dipompa dengan cepat. Tangan Doni sudah memegang gagang pintu depan namun belum membukanya. Rasa bimbang bergejolak antara membuka atau dia kembali ke kamarnya. Keputusan telah ditentukan. Pelan-pelan Doni memutar gagang pintu, kemudian mulai membukanya dengan hati-hati. Saat pintu terbuka, Doni mengeluarkan kepalanya untuk melihat ke arah ayunan, sementara tubuhnya masih di balik pintu. Mata Doni melotot dan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sesosok wanita sedang duduk berayun-ayun di ayunan. Dia menggunakan kebaya putih, bawahan batik coklat, dan rambut tergerai sepunggung. Doni tidak bisa melihat wajahnya karena posisi Doni di arah kanan ayunan. Jadi hanya bagian samping yang terlihat. Tanpa diduga, sosok itu berhenti berayun, lalu perlahan memutar kepalanya perlahan ke arah Doni. Sebelum kepala itu memutar sepenuhnya, Doni langsung masuk ke dalam dan menutup pintu kos. Tak lupa dia mengunci lalu berlari menuju kamarnya. Doni tengkurap di atas tempat tidur dan kepalanya tertutup bantal. Rasa takut dirasakan Doni dan ingin cepat tidur. Saat ini, dia ingin segera bertemu pagi agar sosok itu menghilang. Itulah cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Nantikan juga episode selanjutnya. Akhir kata, jika terjadi salah-salah kata atau hal lain, saya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya.